Oke, guys, sekarang kita mau melihat pengukuran dari multiresistor manual. Di sini ada 4 macam. Yang warna merah ini adalah untuk mengukur AC. Ini kemari adalah untuk DC. Yang positif negatif. Ini kemari adalah untuk arus yang satuannya miliampere. Kemari adalah untuk mengukur nilai resistor atau resistance suatu komponen. Oke. Kita melanjutkan untuk pengukuran sebuah resistor. Ya, sebelum kita ukur, maka ini stun dari multi kita arahkan ke 1 ohm, cukup 1 ohm, dan kita nolkan dulu. Ya, sekarang udah 0, baru dapat kita ukur sebuah resistan. Di sini kita perhatikan warna kuning, abu-abu, hitam, berarti 47 ohm. Ya, 47 ohm, kita perhatikan, langsung aja diukur. Ya, 47, 40, ya. Nah, 47 ohm, inilah pengukurannya, nilai 47 ohm. Oke. Berikutnya kita mengukur transistor. Ya, transistor ini nanti ada 3 kaki, ya, 1, 2, 3. Dengan mengukur transistor ini kita tahu mana basis, kolektor, emitor, ya, dan jenisnya. Oke deh, kita coba. Oke, perhatikan, bergerak. Berarti ini karena hitam yang tetap tidak dipindah-pindahkan. Kita ulangi, hitam, yang merah dipindah-pindahkan. Itu negatif, berarti ini jenis NPN, ya, transistor jenis NPN. Sekarang kita menentukan ya jenis NPN dan langsung ini basisnya. Lalu kita melihat mana kolektor emitor. Perhatikan, kita lihat dulu nilai resistance ukuran pertama. Ini 10 kurang, ya, 10 kurang 2 titik, kemudian tukar. Ini 10, berarti nilai ini lebih tinggi nilai tahanannya. Kalau dia nilai tahanan lebih tinggi, berarti itu emitor. Berarti ini emitor, ini kolektor, ya, emitor, kolektor. Kita ulangin, perhatikan sambil multi. Nah, oke, 10 kurang, ini 10 pas, ya, lewat sedikit, ya, arti ini emitor, kolektor, ini basis tadi. Nah, oke, karena ini kita perhatikan nggak bisa bergerak, harus bergerak yang ini, yang berpatokan itu. Sekarang kita tentukan bagus atau tidaknya transistor ini. Untuk menentukan bagus atau tidaknya, yaitu kita ukur kolektor dan emitor. Antara kolektor dan emitor, kalau diputar balikkan atau ditukar positif dan negatifnya dari multi bergantian, tidak ada yang bergerak. Kalau bergerak berarti itu rusak. Oke, perhatikan. Nah, jarum multi nggak ada bergerak, kemudian nah, ini nggak ada bergerak, berarti ini bagus. Oke, jenis. Lanjutkan pengukuran transistor yang ini, ya, satu lagi. Ini mungkin jenis PNP. Tetap ini arah maksud dari multi diarahkan ke 1 ohm. Itu pengukuran wajib dilakukan. Oke, kita perhatikan. Yang merah sebagai tetap, ya, yang hitam yang ditukar. Bergerak, berarti ini jenis PNP, ya, jenis PNP. PNP ini basisnya. Ya, kita mau lihat kolektor emitornya. Ini 6,
ini 16. Berarti yang nilai restannya tinggi itu emitor, ini kolektor. Oke, perhatikan. Nah, ya lebih tinggi ini. Berarti ini kolektor emitor. Oke, sekarang kita mau melihat bagus atau tidaknya transistor ini. Ya, kita cukup ukur kolektor emitor aja, basisnya nggak usah. Oke, perhatikan kalau dia bagus, antara kolektor diukur saling bertukar, artinya yang merah dan yang hitam bergantian, itu tidak bergerak. Kalau bergerak berarti transistor itu rusak. Bergerak, lagi. Bergerak, berarti ini transistornya rusak. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk pengukuran transistor ya. Ini kita lihat transistor merupakan bentuk jengkol, hanya 2 kaki, yaitu 1, 2. Ya, 1, 2. Dan biasanya kan kalau transistor 3. Oke, sekarang kita perhatikan caranya sama ya. Kita tentukan dulu mana basisnya. Ya. Oke, belum dapat ya. Nah, ini baru dapat. Karena yang hitam tetap di situ. Yang merah diletakkan bergantian. Nah, berarti ini jenis NPN ya, jenis NPN, dan inilah basisnya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk mana kolektor dan emitor ya. Cukup kita lihat nilai resistansinya. Perhatikan. Nah, ini 6. Ini 7 ya. 7 kurang. Berarti perhatikan ya. Sorry, kita ulangi. Ini 7, ini tinggi dia 10 ya, berarti ini emitor, ini kolektor ya. Berarti ini kalau transistor jengkol gampang melihatnya ya. Kalau sudah dapat basis berarti badannya ini kolektor dan ini emitor. Oke. Nah, jenisnya tadi adalah jenis NPN karena yang hitam tetap. Kita ulangi. Oke. Yang berikutnya adalah untuk pengukuran sebuah dioda ya. Sebuah dioda. Dioda ini mempunyai 2 kaki. Yang ini katoda, yang ada tanda di ujungnya tanda putih gelang itu katoda, yang hitam ini anoda ya. Oke, katoda, anoda. Oke, langsung aja kita ukur. Tetap cara samanya, stud multi diarahkan 1 ohm ya. Perhatikan, yang merah dari multi dihubungkan ke katoda, yang hitam ke anoda. Perhatikan. Nah, jarum multi bergerak. Kita tukar. Yang anoda kena ke yang merah, yang katoda kena ke hitam. Tidak bergerak. Berarti ini bagus ya. Artinya bagus. Berarti dioda ini bagus. Oke, kita ulangi. Yang merah kenakan ke katoda dan yang hitam kenakan ke anoda, itu jarum bergerak. Oke. Yang merah dihubungkan ke anoda dan yang hitam dihubungkan ke katoda, itu jarum multi tidak bergerak. Berarti ini bagus. Oke. Lanjutkan ini sekarang kita pengukuran kondensator non polaritas. Artinya tidak ada kutub positif dan negatif. Ya, kita lihat ini 2 kakinya, kondensator non polaritas. Nggak ada positif dan negatif. Oke, kita perhatikan di sini ada langsung tertulis pada badannya 473J. Itu J itu menyatakan tegangan. Di sini ada 1600 volt, ya 1600 volt. Oke, jadi nilai daripada kondensator ini adalah, biasanya itu kalau untuk melihat nilai kondensator itu ada di dalam badan menyatakan angka. Nah, angka pertama itu adalah menyatakan angkanya, angka kedua itu tetap juga menyatakan angka, angka ketiga adalah banyaknya jumlah 0. Dan nilai kalau sudah menyatakan angka itu udah langsung nilainya piko, arti paling tinggi
ya, picofarad. Jadi untuk mengukur bagus atau tidaknya daripada kondensator non polar ini, kalau sudah di angka itu berarti nilainya pico, ya. Ini harus, artinya multitester studinya ini harus diarahkan ke 10. Ketepatan di sini yang paling tinggi adalah 10 kilo ohm. Kalau misalnya multi Anda lebih ada yang 100 kilo, diarahkan ke 100 kilo. Ini 10. Tetap kita nolkan dulu multitesternya. Nah, ini belum 0. Ya, kita nolkan. Ini udah 0. Nah, oke. Jadi setiap pengukuran daripada kondensator ini harus kita buang dulu muatannya. Bagaimana caranya? Kita lagakan aja kakinya. Ya, kita lagakan. Nah, ini udah terbuang supaya bisa diukur. Kalau nggak dibuang nggak akan bisa diukur. Oke, langsung aja. Jadi nanti dia kalau menyatakan bagus, kalau dia bagus, jarum multi langsung bergerak atau kembali ke 0. Kalau dia tidak kembali ke 0 berarti atau tidak bergerak, itu kondensatornya rusak. Perhatikan. Nah, kembali langsung 0 ya. Karena kita ukur lagi, nggak bisa diukur. Karena apa? Belum dibuang muatan. Kita ulangi pengukuran sekali lagi. Kita buang dulu muatan. Oke, kita perhatikan. Nah, langsung ke 0. Berarti kondensator ini adalah bagus. Oke, demikianlah untuk kondensator non polar. Lanjutkan untuk pengukuran elko, ya. Elko ini ada dua kaki yang tetap. Nah, di elko ada dua polaritas, yang positif dan negatif, ya. Karena ada langsung dituliskan di badan itu negatif, tanda negatif ini, dan ini positif, ya. Oke, ini kalau sudah ada positif negatif berarti dia dihubungkan ke DC, ya, harus DC yang mempunyai positif dan negatif, ya. Karena di sini kita lihat kalau biasanya DC itu satuan dari nilai kapasitor mikrofarad dan nilainya kecil, ya. Paling tinggi nanti ada 250 volt DC, ya. Ini DC 100 mA. Nah, jadi cara mengukur ini untuk dia elko itu dari multi tetap diarahkan ke 1 ohm, ya. Itu syaratnya 1 ohm. Caranya, ya, tetap kita buang dulu muatan di sini di elko supaya bisa terukur, ya. Bagaimana caranya? Tetap kita buang, kita lagakan. Oke, langsung, ya, hubungkan. Yang positif kena ke positif, yang negatif kena ke negatif. Yang positif multi kena ke positif elko, yang negatif multi kena ke negatif elko. Kalau dia bagus nanti jarum multi akan kembali ke 0. Oke, langsung aja kita ukur. Nah, kembali ke 0, ya. Kalau kita ukur lagi nggak bisa. Nah, jadi harus dibuang dulu muatannya. Oke, kita ukur. Nah, kembali ke 0. Putar balik juga bisa kembali ke 0. Oke, berarti ini multinya elko-nya masih bagus. Kalau dia nggak bergerak, rusak. Atau bergerak dan tidak kembali ke 0, itu rusak. Ini kembali ke 0. Oke, demikianlah untuk pengukuran elko.